Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Septrius Laia. Yang di sebelah kiri saya dari Sunarti. Di sebelah kanan saya Felicia. Kami tentang membahas pada hari ini kepada kita tentang judul makalah kami tentang miras dan narkoba. Adapun latar belakang yang akan dibahas pada pembahasan ini itu tentang miras dan narkoba. Miras dan narkoba merupakan hal yang sulit untuk dihilangkan sebab miras dan narkoba sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Hal ini masih ada. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini memiliki kesamaan daya yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Miras dan narkoba ini dapat merusak kehidupan masa depan manusia. Banyak orang yang hancur dan kehilangan segalanya karena kedua hal ini. Daya tarik dan pesona yang diberikan oleh miras dan narkoba ini sulit untuk terlepas dari para pecandunya. Sekali mencoba akan sulit untuk dihilangkan. Bahkan banyak anak, sekolah maupun pemuda dan orang tua yang menjadi korban oleh miras dan narkoba ini. Jika dilihat dari kalangan sekarang, dampak miras dan narkoba pada masa kini memberikan dampak yang negatif bagi kalangan anak-anak, pemuda maupun orang tua yang menjadi pengaruh pemikiran serta tingkah laku yang tidak baik. Miras dan narkoba merupakan dua hal yang dapat mengontrol pemikiran manusia, yang dapat memberikan pengaruh buruk dalam etika manusia. Miras dan narkoba ini dapat membuat etika seseorang menjadi rusak. Perilaku yang baik dapat dipengaruhi oleh kedua hal ini, sehingga menghasilkan etika yang buruk. Dalam pandangan etika Kristen, miras dan narkoba ini sangat bertentangan, sebab kedua hal ini dapat merusak kehidupan manusia bagi para pecandunya, apalagi bagi yang sudah terbiasa mengkonsumsi dua hal ini. Pengaruhnya dapat dilihat dari peristiwa yang sering terjadi, yang namanya perkelahian, kecelakaan atau perceraian yang sering ditemukan dalam keseharian. Pada saat ini ada pun rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian miras dan narkoba. Yang kedua, bahaya miras dan narkoba. Yang ketiga, pandangan etika Kristen tentang miras dan narkoba. Adapun tujuan masalah yang akan dibahas yaitu menjelaskan pengertian miras dan juga narkoba, pemahaman bahayanya miras dan narkoba, untuk mengetahui bagaimana pandangan etika Kristen tentang miras dan narkoba. Pengertian narkoba dan miras. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan kehilangan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika ini merupakan obat yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dan dapat menimbulkan rasa ingin terus mengkonsumsi obat tersebut. Pengertian narkotika menurut Dr. Soejono Esang adalah bahan yang terutama efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran, yang juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan secara liar, dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada obat tersebut, bahkan pada bahan tersebut. Jika orang terus mengkonsumsi obat ini, maka orang itu akan terus bergantung pada obat tersebut, dan akibatnya orang tersebut akan berusaha melakukan apapun supaya bisa mendapatkan obat tersebut. Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Yang kedua, narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Narkotika jika dipahami dapat memberikan dua sisi dari fungsinya. Yang pertama, banyak ditemukan narkotika dipakai oleh para dokter untuk kepentingan hidup dengan ketentuannya. Tetapi narkotika juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya yang berlebihan. Narkotika merupakan jenis obat yang substansinya dilarang dan diatur penggunaannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 22 dan Nomor 5 Tahun 1997. Dan sesuai dengan pernyataan ini dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwa bahan-bahan atau substansi
yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia ini itu dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan mental terhadap penggunanya. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu zat yang dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental. Apabila dipakai terus-menerus, akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan obat. Nah, miras atau minuman keras adalah jenis naza atau kepanjangan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif. Dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan fakta bahwa setetes alkohol saja dalam minuman hukumnya sudah haram, dijelaskan oleh MUI. Tetapi alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi atau addiction, yaitu ketagihan dan dependensi. Jadi yang menyebabkan orang merasakan ketagihan terhadap obat ini ialah bahwa di dalam alkohol terdapat zat adiktif, sehingga ini menjadi daya tarik bagi seseorang untuk mengkonsumsi hal ini. Nah, adapun gangguan mental organik yang disebabkan reaksi langsung alkohol pada neurotransmitter sel-sel saraf pusat atau otak. Karena sifat adiktifnya itu, maka otak yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau intoksikasi atau mabuk. Namun, jika dipahami dari penjelasan di atas, narkotika merupakan obat yang dapat merusak kesadaran manusia, apalagi bagi pengguna yang berlebihan akan membuat untuk terus bergantung pada obat tersebut. Narkotika jika digunakan dengan ketentuan yang ada dapat memberikan fungsi yang baik dari pembahasan di atas, tetapi jika pengguna melebihi dosis, maka hal itu mempengaruhi kesadaran manusia dan memberikan dampak yang merusak hidup manusia tersebut. Narkotika memang berbahaya jika dikonsumsi, sebab hal itu dapat membunuh pengguna tersebut. Adapun jenis-jenis narkoba dan miras. Terdapat berbagai jenis narkotika yang beredar di dewasa masa kini. Orang awam hanya mengenal narkotika yang diberikan di media massa saja, namun tidak mengetahui jenis-jenis narkotika. Dari jenisnya narkotika terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah ganja. Ganja atau cannabis berasal dari tanaman dengan nama Cannabis sativa dan Cannabis indica, yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan sebagai obat relaksasi dan untuk mengatasi intoksikasi ringan. Ini pengertian tentang ganja. Bahaya yang digunakan dapat berupa daun. Bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji, dan bunga tanaman tersebut. Yang B adalah heroin atau putau. Heroin murni adalah bubuk putih dengan rasa yang pahit dan sedikit berbau. Ada juga jalanan, yaitu heroin yang dikemas dalam berbagai bentuk tergantung pada bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa yang ditambahkan di dalamnya. Yang ketiga adalah morfin, yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih di dalamnya, dan morfin adalah analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih yang berubah warna menjadi kecoklatan. Itu penjelasan tentang morfin. Selanjutnya kokain. Kokain ini berasal dari daerah Amerika Latin. Aslinya adalah coca. Kokain sering disebut dengan crack, freebase, kokain, dan kristal. Sama seperti heroin, kokain juga memiliki kadar kemurnian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi dan digunakan hanya untuk pengobatan dan sains di antaranya. Yang pertama adalah tumbuhan koka, yang kedua kokaine, yang ketiga tumbuhan ganja. Yang B adalah narkotika golongan kedua. Narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan sebagai terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Di antaranya morfin,
fentanyl atau nina. Narkotika golongan ketiga yaitu narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, yang banyak digunakan dalam pengobatan dan untuk tujuan ilmu. Ada banyak jenis narkotika yang dijelaskan di atas. Jika dilihat dari bahan-bahannya, pembuatannya hampir sama, memiliki kesamaan, di mana setiap jenis obat tersebut mengandung hal yang dapat merusak kesadaran pada penggunanya. Dari golongan narkotika ini digunakan hanya untuk pengobatan, sains, pengetahuan, dan tujuan ilmu. Dari golongan tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya narkotika tidak memberikan dampak yang buruk, tetapi yang menjadi bahayanya adalah narkotika ini dapat membuat orang menjadi kecanduan dan ingin terus mengkonsumsi obat ini. Narkotika ini membuat kesadaran bagi penggunanya akan pengendalian dirinya. Dampaknya narkotika ini ialah bagi masa kini atau masa sekarang dapat merusak masa depan para pemuda yang ada, sebab penyebaran narkotika ini terus berlangsung ada hingga masa kini. Hal ini menyebabkan obat tersebut sulit untuk dihilangkan. Nah, adapun bahaya-bahaya dari narkoba dan miras yang akan dijelaskan oleh teman saya, Terry. Bahaya narkoba dan miras, dan bagaimana mereka yang mengkonsumsi nanja akan mengalami gangguan mental dan perilaku sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmitter pada sel-sel susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter bisa mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikir, alam perasaan, mood, dan psikomotor perilaku, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, kondisi kehidupan penggunaan ganja. Mereka yang mengkonsumsi nanja akan memperlihatkan perubahan-perubahan mental dan perilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jantung berdebar-debar. Yang kedua, euforia, yaitu rasa gembira tanpa sebab dan tidak wajar. Halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah pengalaman panca indera tanpa adanya sumber stimulus. Delusi adalah suatu keyakinan yang tidak rasional. Yang keempat, mata merah. Bagian yang B, kondisi kehidupan penggunaan opiat. Bagi mereka mengkonsumsi ganja jenis opiat, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuk opiat dibakar atau disuntikan, setelah bubuk opiat dilarutkan dalam air, akan mengalami hal-hal antara sebagai berikut. Yang pertama, pupil mata mengecil atau sebaliknya melebar, euforia atau sebaliknya disporia, tekanan darah tinggi. Yang keempat, retardasi psikomotor, artinya yang bersangkutan biasa mengalami kelelahan. Agitasi psikomotor adalah yang bersangkutan menunjukkan kegelisahan, tidak tenang, tidak dapat diam, dan agitatif. Yang keenam itu jantung berdebar-debar. Bagian C, kondisi kehidupan penggunaan alkohol atau minuman keras. Miras atau minuman keras adalah jenis nanja dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol. Tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya, tetap termasuk ke dalam zat adiktif. Artinya, zat tersebut dapat menimbulkan adiksi, yaitu ketagihan dan dependensi atau ketergantungan. Alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik antara lain, yaitu yang pertama, pembicaraan cadel. Yang kedua, cara jalan yang tidak mantap. Yang ketiga, matang jeram. Yang keempat, muka merah. Yang D adalah kondisi kehidupan penggunaan ameteme, yaitu untuk mereka yang mengkonsumsi nanja jenis ameteme atau psikologi golongan, misalnya pil, ekstasi atau ditelan
atau sabu-sabu dengan cara dihirup dengan alat khusus yang disebut bong akan mengalami gejala-gejala lain, yaitu yang pertama, agitasi psikomotor yang bersangkutan tidak dapat diam, selalu bergerak. Yang kedua, harga diri meningkat. Yang tiga, halusinasi melihat bayangan yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, jantungan berdebar-debar. Yang kelima, tekanan darah naik. Permasalahan penyalahgunaan narkotika, minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, kesehatan jiwa maupun psikososial, politik, sosial budaya, kriminalitas, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkotika dan miras adalah penyakit. Demikianlah dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali tumbuh yang hingga sekarang belum ditemukan untuk penyalahgunaan secara universal memuaskan baik dari sudut preventif tetapi maupun rehabilitas. Penggunaan narkotika tidak dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaliknya akan menambah berat dan parah permasalahan yang dihadapi serta menambah beban penderitaan karena ketergantungan terhadapnya. Pada saat sekarang sedang mengkonsumsi narkotika dan merasa nyaman, aman, kuat, senang, puas, merasa seolah-olah mampu melakukan tugas-tugas besar. Akan tetapi setelah pengaruh narkotika itu habis, dia jadi lemas dan tidak bergairah, sangat kecewa, putus asa, putus harapan. Tanpa bahan narkotika, hidup gelap, tidak lengkap, serasa dunia mau tenggelam. Apabila mendapatkan narkotika kembali, dia merasa hidup kembali dan merasa menjadi makhluk yang paling bahagia serta paling tinggi di derajatnya, dan juga akan menjadi rawan terinfeksi berbahaya penyakit seperti hepatitis, HIV, dan serta AIDS. Banyak di antara peminum berat jatuh keadaan depresi berat, timbul pikiran ingin bunuh diri, mengalami halusinasi dan delusi. Penelitian membuktikan bahwa penggunaan narkotika ini tidak hanya menimbulkan gangguan mental dan perilaku, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan pada organ, otot, janin, endokrin, nutrisi, metabolisme, dan risiko kanker. Dan dalam kehidupan sosial dapat pula menyebabkan seseorang berupa prostitusi atau pelacur, suka menundung, mencuri, perkelahian, dan sebagainya. Nah, yang akan membahas yang ketiga yaitu pandangan etika Kristen tentang miras dan narkoba, Saudara Seper. Pandangan etika Kristen tentang miras dan narkoba. Pada umumnya ada dua pandangan tentang miras. Kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, termasuk Yesus sendiri, memakai atau meminum anggur sebagai minuman sehari-hari dan terutama di dalam pesta-pesta. Kita bisa melihat hal ini di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama kali di pesta perkawinan di Kanaan dengan mengubah air menjadi anggur. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada waktu perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya menggunakan roti tak beragi sebagai makanannya dan anggur sebagai minumannya. Untuk mengingat peristiwa ini, maka hal ini masih dipraktikkan oleh orang-orang Kristen sampai sekarang ketika dilaksanakannya perjamuan kudus di gereja-gereja. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus sarankan kepada Timotius agar minum sedikit anggur untuk mengobati gangguan pencernaan yang sedang dialami oleh Timotius. Orang-orang Kristen yang lain secara lebih ekstrim melarang penggunaan minuman keras sama sekali.
dalam Amsal, Salomo mengatakan bahwa anggur dan minuman keras membawa dampak negatif. Sedangkan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yohanes akan besar di hadapan Tuhan tanpa minum anggur dan minuman keras. Kemabukan juga mengganggu mandat yang diberikan Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi. Kemabukan menyebabkan kelalaian tugas dalam pekerjaan. Kita bisa melihat dalam Amsal pasal 21 ayat 17 dan juga kita bisa lihat dalam pasal 23 ayat 21. Pemabuk akan mengalami kemiskinan. Dalam penjelasan di atas ada dua pandangan tentang miras, yaitu pandangan pertama menyatakan boleh minum minuman anggur dengan syarat minumlah sesuai standar, sebab anggur ini memiliki manfaat sebagai obat yang membantu mengobati gangguan pencernaan. Jelas hal itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Sedangkan pandangan kedua, orang-orang Kristen melarang penggunaan miras ini dengan alasan bahwa miras ini dapat memberikan dampak negatif. Hal ini jelas dikatakan oleh Salomo. Juga Lukas, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15 bahwa Yohanes akan besar di hadapan Tuhan tanpa miras. Jika dilihat dengan masa sekarang, memang dampak miras bagi masa sekarang memanglah tidak baik ketika seorang sudah terbiasa meminum minuman keras, akan sulit untuk dihilangkan. Bahkan miras menjadi kebutuhan utama bagi mereka yang sudah tercandu oleh miras ini. Di lingkungan sekitar seringkali terjadi kekerasan perkelahian dan kecelakaan yang dialami oleh mereka yang telah dikontrol oleh miras tersebut. Miras ini merupakan minuman yang dapat mengontrol pikiran serta pandangan buruk bagi peminumnya. Pada saat ini kita juga melihat dalam pandangan tentang narkoba. Narkoba ini juga merupakan obat-obatan yang dapat merusak kehidupan seseorang. Begitu juga dengan etika yang dimiliki akan menjadi rusak. Dari pemahaman tentang narkoba ini dapat dipahami bahwa dalam pandangan etika Kristen tentang narkoba ini memberikan dampak yang tidak baik bagi manusia. Sebab dalam pandangan etika Kristen tentang narkoba ini adalah, yang pertama, narkoba dapat merusak moral bagi penggunanya. Yang kedua, kehidupan penggunanya menjadi tergantung pada obat tersebut. Yang ketiga, sifat atau karakter serta tingkah laku pengguna menjadi buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan etika Kristen, di mana dalam etika Kristen mengajarkan perilaku atau perbuatan yang baik yang dapat menjadi pengaruh yang membangun bagi orang lain, bukan merusak kehidupan orang lain. Demikian penjelasan kami yang telah kami bahas dari atas. Pada saat ini kami telah menyimpulkan berapa yang telah kami bahas dari atas. Kesimpulannya buat kita yaitu dalam etika Kristen, miras dan narkoba merupakan dua hal yang dapat merusak kehidupan manusia. Dalam penjelasan di atas, memang miras dan narkoba juga dapat memberikan dampak yang baik dan juga memiliki manfaat sebagai obat. Dan bahkan dalam Alkitab menjelaskan hal tersebut. Tetapi jika miras dan narkoba itu digunakan secara berlebihan, dapat memberikan dampak yang besar dan dapat menjadikan penggunanya hilang kesadaran dan selalu tergantung pada kedua hal ini. Miras dan narkoba dapat membuat etika yang dimiliki menjadi buruk, sifat yang menjadi keras dan perilaku yang tak bermoral. Dalam etika Kristen, hal ini tidak baik untuk dicoba, sebab sekali mencoba seorang akan sulit untuk mengontrol diri. Maka dampaknya sering ditemukan terjadi kekerasan dan perkelahian baik dalam lingkungan sekitar bahkan dalam keluarga. Sebagai saran, yaitu jangan pernah mencoba untuk minum keras dan juga narkoba, sebab hal itu dapat merusak kehidupan manusia. Miras dan narkoba memang baik jika digunakan sesuai dengan aturan atau sebagai obat, tetapi jangan terlalu berlebihan. Hal itu dapat mengacaukan hidup bagi pengguna atau peminumnya. Demikian presentasi kami di atas. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.